ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5C? Alhamdulillah pada sehat semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, maka kita berdoa dulu semoga diberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran kita. Siapa yang mimpin doa? Dinda ya? Siapa? Dinda. Berarti bagian? Dinda. Dinda, ayo. Silakan Din. Ini ya. Oke, yuk. Melalui pengamatan video pembelajaran, e-book, gambar, dan media pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan peristiwa terjadinya siklus air dengan benar sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang keempat, melalui penugasan kelompok, peserta didik dapat melakukan proses terjadinya siklus air dengan tepat. Yang kelima, melalui penguatan penugasan kelompok, peserta didik dapat mendesain bagan sederhana terkait peristiwa siklus air secara lisan, tertulis dengan menggunakan hasil karya yang tepat. Jadi,
minum, mandi, memasak, nyuci. Nah, setiap hari nih kita menggunakan air. Lalu mengapa air yang ada di bumi ini tidak akan habis? Karena melalui siklus air. Apa itu siklus air? Nah, ayo, apa yang kita maksud dengan siklus air? Air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Yaitu perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Yang pertama ialah Penguapan itu evaporasi, menjadi awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itulah presipitas. Oke, sudah selesai hasilnya? Kalau sudah selesai, ini ada lembar kerja ya, kelompok. Silakan kalian isi nama kelompoknya ya. Sesuai dengan nama kelompoknya ini berarti kelompok tadi apa? Visual. Ini kinestetik. Satu lagi audio visual. Yuk, silakan tulis nama kelompoknya. dan daun berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat menampung air. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Lalu titik-titik air yang di awan itu akan turun dan menjadi hujan. Air itu akan turun di darat maupun laut. Penguapan itu evaporasi, menjadi awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air yang nyerap itu infiltrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air di bumi terkena panas matahari akan mengalami penguapan yang disebut evaporasi. Penguapan akan berkumpul menjadi membentuk awan yang disebut kondensasi. Awan akan menurunkan hujan yang disebut presipitasi. Air hujan menyerap ke bumi atau masuk kembali ke perairan sungai, danau atau laut. Oke, anak-anak, sudah selesai semua? Jadi kita sudah memaparkan penjelasan masing-masing kelompok. Ada yang dengan lagu, ada yang dengan gambar, ada yang dengan gadang. Nah, oke, sekarang LKPD-nya silakan dikumpulkan masing-masing satu-satu. LKPD tadi yang kertas baca dulu. Kertas sama sini warna bagus nih. Ada lagi kelompok ini? Yuk. Tidak bapak-bapak.
Oke, barisan Keja, silahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barisan Marcel. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawatik dari SDN Cilandak Timur 1, calon guru penggerak angkatan 4 Kota Bogor. Alhamdulillah pada hari ini saya telah melaksanakan aksi nyata mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Izinkan saya memberikan refleksi mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang telah saya laksanakan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Dengan kata lain, tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar individu siswa yang beragam. Hal utama yang kita lakukan pada saat penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah memetakan kebutuhan belajar siswa. Pemetaan kebutuhan belajar siswa ini ada 3 aspek. Ya, pertama, aspek kesiapan belajar atau readiness yang dapat kita ketahui dengan menggunakan tes diagnostik. Yang kedua, minat siswa untuk mengetahui dan merangsang keingintahuan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, gaya belajar. Nah, pemetaan kebutuhan belajar siswa ini saya lakukan dengan menggunakan media angket ataupun kuesioner. Setelah saya memetakan kebutuhan belajar siswa, kemudian saya tuangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdiferensiasi. Pada umumnya, RPP berdiferensiasi ini sama dengan RPP yang lainnya. Hanya pada RPP berdiferensiasi ini tertuang mengenai strategi diferensiasi yang kita gunakan. Ada strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Melalui pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan gaya belajar, kemudian saya mengelompokkan anak menjadi 3 kelompok. Ada kelompok visual, kelompok audio, dan juga kelompok kinestetik. Strategi diferensiasi yang saya laksanakan juga memuat 3 unsur, yaitu diferensi konten, yakni untuk anak dengan gaya belajar visual, anak mampu atau anak dapat menggali informasi dari modul pembelajaran, buku teks, e-book, ataupun jurnal yang berkaitan dengan daur air. Yang kedua, untuk gaya belajar audio, anak dapat menggali informasi yang berkaitan dengan daur air melalui media video pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu gaya belajar kinestetik. Pada gaya belajar kinestetik ini, anak akan menggali informasi melalui kegiatan Ayo Menjelajah. Di kegiatan Ayo Menjelajah ini, anak akan berpetualang bagaimana terjadi siklus air dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Dan ternyata pada diferensi proses yang saya laksanakan, anak-anak ini dia akan menggali pengetahuan berdasarkan gaya belajar mereka, kemudian mereka dapat melakukan kolaborasi dengan teman-teman kelompoknya, berdiskusi. Dari sana anak-anak belajar untuk menghargai pendapat orang lain, kemudian belajar untuk bekerja sama. Diferensi produk yang dihasilkannya pun berbeda-beda. Untuk anak dengan gaya belajar visual, pada saat pemaparan hasil pengalaman belajarnya, mereka akan menjelaskan mengenai terjadinya siklus air dengan memanfaatkan atau menggunakan media gambar daur siklus air yang telah mereka lakukan. Dari gambar daur siklus air, anak tersebut dia mampu menjelaskan bagaimana tahapan terjadinya siklus air. Untuk anak dengan gaya belajar audio, anak memasang produk belajarnya berupa lagu yang berkaitan dengan
terjadinya siklus air. Yang ketiga, ada anak dengan belajar kinestetik, mereka mempresentasi hasil belajarnya itu yang membuat jadinya erosi air. Nah, di sini ternyata ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka tingkat kreativitas makin meningkat. Anak dengan gaya belajar yang masing-masing mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Sehingga hal ini berimbas pada hasil belajar siswa yang semakin meningkat. Dan anak-anak saya ajak untuk melakukan ice breaking. Tujuan dari ice breaking ini adalah untuk memberikan anak dan membangun kesadaran di anak akan lebih fokus dalam pembelajaran. Semoga saya dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi pada pembelajaran sehari-hari, kemudian mengevaluasi apa kekurangan dari pembelajaran diferensiasi yang telah saya laksanakan dengan meminta bantuan kepada rekan sejawat. Dan yang ketiga, saya mampu mengimbaskan pembelajaran berdiferensiasi kepada teman-teman semuanya. Demikian refleksi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.